berdoa untuk kita. Dan tadi saya sudah katakan, kita sudah lihat bahwa tema ini diambil dari kitab Roma bab 8. Di dalam kitab Roma ini Santo Paulus berbicara tentang hidup dalam roh. Hidup dari daging berlawanan dengan hidup dalam roh. Maka saya mau mengajak Anda untuk melihat bagaimana kita, orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, hidup dalam Roh Kudus. Saya akan membagi pembicaraan pagi hari ini menjadi 3 bagian. Bagian pertama, kita mau melihat visi dari hidup yang sudah Allah berikan kepada kita. Apa visi hidup kita? Dan kedua, bagaimana kita manusia jatuh dalam berbagai kelemahan dan oleh karena itu hidup di dalam penderitaan. Dan ketiga, bagaimana Roh Kudus memperbarui hidup kita sehingga kita berdoa bersama Roh dan Roh Kudus berdoa untuk kita. Jadi 3 bagian ini ya. Pertama, visi hidup manusia. Di dalam Roma bab 8 ini tadi kita dengar bagaimana dengan Roh Kudus yang hadir dalam hidup kita, kita semua diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kristus yang suluk menjadi yang pertama dan kita semua menjadi bagian dari anak-anak Allah tersebut karena Kristus. Apa artinya menjadi anak Allah? Dari sejak semula manusia sudah diciptakan untuk bisa bersatu dengan Allah, menjadi seperti Allah. Artinya sebagai anak Allah kita bisa punya hidup yang sangat indah. Saya berasal dari Jakarta, lahir besar di Jakarta. Saya tugas di Surabaya dari tahun 2010 dan saya sangat bersyukur ditugaskan di Surabaya. Ada Monsignor Vincentius Sutikno yang baru saja dipanggil kembali ke rumah Tuhan kurang dari 2 bulan yang lalu. Monsignor Vincentius Sutikno, beliau adalah uskup yang luar biasa, seperti Monsignor Mandagi juga ya, kalau bicara itu belak-belakan, lalu sering buat kita juga jadi ketawa, senang sekali kalau dengerin Monsignor Vincentius Sutikno itu. Dan moto beliau adalah diambil dari Yohanes bab 10 ayat 10. Yohanes bab 10 ayat 10. Ada yang tahu Yohanes bab 10 ayat 10 bunyinya apa? Aku datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Nah, ulang bersama saya. Aku datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Sekali lagi. Aku datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Artinya, kita sebagai pengikut Kristus itu sudah disiapkan untuk punya hidup yang berkelimpahan. Hidup yang indah, hidup yang penuh sukacita, hidup yang penuh semangat. Tetapi sayangnya, seringkali kita tidak menjalani hidup seperti ini. Karena hidup kita dikuasai oleh berbagai masalah, hidup kita dikuasai oleh berbagai ketakutan, kekhawatiran. Satu hari ada satu uskup hebat, namanya Uskup Fulton Sheen. Dia katakan, saya katakan dalam bahasa Inggris, nanti saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dia katakan, we are chosen people, but oftentimes we live as frozen people. Kita adalah orang-orang pilihan, chosen people. Tetapi seringkali kita hidup sebagai orang-orang beku, frozen people. Karena kita harusnya bisa melakukan banyak hal, bisa berkontribusi terhadap masyarakat,
bisa hidup dalam kasih seperti api yang membara, penuh dengan semangat, hidup yang indah, berkelimpahan. Sayangnya seringkali kita dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, masalah, jadi hidup sebagai orang-orang yang beku. Sayang, kita lupa bahwa dari sejak awal kita semua manusia diciptakan segambar, secitra dengan Allah. Anda percaya gak bahwa Anda sekalian, kita semua diciptakan segambar, secitra dengan Allah? Amin? Amin. Satu hari ada satu anak kecil, dia dapat tugas dari guru di sekolahnya. Coba kamu tanya sama orang tua kamu asal usul kamu. Kemudian anak ini pulang ke rumah, dia tanya sama mamanya, "Ma, asal usul kita tuh gimana sih, asal usul aku?" Oh nak, kitab suci mengatakan dalam kitab Kejadian, kita diciptakan segambar, secitra dengan Allah. Apa artinya, Ma? Diciptakan segambar, secitra dengan Allah, itu artinya kita ini indah. Kita bisa menjadi seperti Allah. Wah, luar biasa ya Maya. Anaknya itu malam hari itu tidur dengan senyum, karena dia sadar betapa Tuhan menciptakan dia indah adanya, bisa punya hidup yang indah. Senyum dia. Seneng kan kalau kita diciptakan indah, kita diciptakan cantik, kita diciptakan ganteng, kita diciptakan baik, kita bisa punya hidup yang baik. Luar biasa. Dia senyum malam hari itu tidurnya. Besok paginya, waktu makan pagi, dia ketemu sama papanya. "Pak, asal usul manusia gimana sih, Pak?" Papanya bilang, "Nah, kamu pernah dengar teori evolusi Darwin?" "Apa itu, Pak?" "Belum pernah dengar." Nah, menurut Darwin, kita ini berasal dari monyet. Kita ini keturunan monyet. Anaknya langsung kaget dan kecewa. Dia pikirin terus, kok mama bilang kita diciptakan segambar, secitra dengan Allah? Kenapa papa bilang kita ini keturunan monyet? Dia gak bisa ngerti. Sebelum pergi sekolah dia tanya sama mamanya, "Ma, kemarin mama bilang kita ini diciptakan segambar, secitra dengan Allah. Tadi papa bilang kita ini keturunan monyet. Yang benar yang mana sih?" "Jangan khawatir nak. Penjelasan mama itu tentang keluarga mama. Penjelasan papa tentang keluarga papa. Kamu pilih yang mana?" Ya. Nah, oke. Jadi anyway, kita bisa terus berpegang pada sabda Tuhan. Tentu dua hal ini adalah hal yang perlu kita renungkan sama-sama ya. Bukan berarti lalu dua-duanya secara total berlawanan, tapi ini subjek dari pembicaraan ilmiah. Yang saya mau katakan adalah bahwa untuk membuat hidup kita menjadi berarti, menjadi punya makna, kita harus berpegang bahwa pencipta kita, Allah yang Maha Kuasa, itu menciptakan hidup kita indah adanya, punya arti. Jadi kalau kita diciptakan segambar, secitra dengan Allah, itu artinya dari sejak awal mula kita diciptakan, Tuhan sudah punya rencana bahwa kita semua itu bisa menjadi sahabatnya. Kita bisa menjadi sahabat Tuhan. Artinya sebagai seorang sahabat, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bisa mendengarkan Tuhan. Kita bisa mengerti Tuhan. Kita bisa hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Karena kalau Anda dan saya tidak diciptakan segambar, secitra dengan Allah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengerti Tuhan? Gak bisa kan? Siapa yang bisa jadi sahabat kita? Anjing bisa jadi sahabat kita gak? Terbatas kan? Anjing bisa temenin kita, bisa sama-sama jalan di taman, ya, setia sama kita.
Tapi gimana anjing bisa ngerti kita kalau kita lagi patah hati? Gimana anjing bisa bantuin kita kalau kita lagi punya utang? Yang bisa bantuin siapa? Sahabat yang bisa mendengarkan, bisa mengerti, dan seorang sahabat sejati, pakai kata tadi ya, yang Romo Altus katakan sejati, sahabat sejati. Sahabat sejati itu kan, kalau kita susah, dia susah. Kalau kita senang, dia senang. Jadi sahabat sejati kalau kita lagi susah, dia membantu kita. Karena seorang sahabat selalu menginginkan yang terbaik buat sahabatnya. Dan puji Tuhan, Yesus katakan dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 14, Yesus katakan apa? Yohanes bab 15 ayat 14, Yesus katakan, kamu adalah sahabatku kalau kamu melakukan perintahku. Ulang ya bersama saya. Kamu adalah sahabatku kalau kamu melakukan perintahku. Sekali lagi, kamu adalah sahabatku kalau kamu melakukan perintahku. Itu artinya Tuhan Yesus menggenapi, kehadiran Yesus menggenapi apa yang Allah sudah rencanakan dari sejak semula, dari sejak penciptaan, bahwa manusia diciptakan segambar secitra dengan Allah, karena Allah mau supaya kita semua menjadi sahabatnya. Luar biasa. Jadi visi hidup adalah visi yang sangat indah, hidup yang berkelimpahan sebagai sahabat Allah. Indah gak hidup seperti ini? Anda mau gak punya hidup seperti ini? Mau. Kita harus terus berusaha supaya kita semua bisa hidup sesuai dengan apa yang Allah sudah rencanakan buat kita. Jadi rencana Allah buat kita adalah rencana keselamatan. Rencana Allah buat kita selalu adalah rencana yang terbaik. Dan kita semua dipanggil untuk jadi sahabat Allah yang melakukan perintah Allah. Artinya kita semua dipanggil untuk jadi orang suci, dipanggil untuk jadi orang kudus. Makanya Yohanes Paulus kedua katakan, jangan takut untuk jadi orang suci. Jangan takut untuk jadi orang suci. Dan panggilan menjadi orang suci adalah panggilan untuk semua orang. Panggilan untuk jadi orang suci itu bukan hanya untuk suster, untuk romo, untuk bruder, untuk uskup, bukan. Tapi Anda sekalian juga dipanggil untuk menjadi orang suci dan bisa jadi orang suci. Kenapa Yohanes Paulus kedua katakan jangan takut untuk jadi orang suci? Karena salah satu pertobatan, tonggak sejarah dalam hidup Yohanes Paulus kedua adalah saat dia mengalami kesulitan karena dia ditinggal, papanya meninggal, dan yang bantu Yohanes Paulus kedua untuk bisa terus menjalani hidup dan tidak takut untuk menjalani hidup adalah seorang awam. Jadi bukan romo yang pertama-tama kuatkan dan bantu dia, tapi seorang awam yang bilang kepada Yohanes Paulus kedua dan kumpulin anak-anak, ayo kita doa sama-sama, ayo kita belajar kitab suci sama-sama, ayo kita jalani hidup dengan baik. Dan saat itu Polandia itu jatuh ke tangan komunis yang banyak menekan gereja, pastor, romo. Tapi syukur pada Tuhan bahwa gerakan awam tetap kuat. Dan ada satu orang ini yang menginspirasi Yohanes Paulus kedua untuk bisa jadi suci. Makanya Yohanes Paulus kedua sering katakan salah satu motivasi yang mendorong dia untuk jadi romo adalah orang awam ini sekarang udah jadi udah sedang diproses supaya jadi orang suci ya. Luar biasa.
Nah, makanya kita semua dipanggil untuk bisa punya hidup yang indah. Sayangnya, nah ini sayangnya, kita jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sehingga saat jatuh dalam dosa, masuk penderitaan. Bapak Ibu, pertanyaan, apakah manusia diciptakan dalam dosa? Apakah dosa itu bagian dari rencana Allah? Tidak. Apakah manusia diciptakan dalam penderitaan? Apakah penderitaan adalah bagian dari rencana Allah? Tidak. Sangat jelas ya. Jadi tolong digarisbawahin, Bapak Ibu, tolong digarisbawahin. Penderitaan itu bukan bagian dari rencana awal Allah. Dosa bukan bagian dari rencana awal Allah. Karena Adam dan Hawa diciptakan dalam rahmat. Adam dan Hawa bukan diciptakan dalam dosa. Adam dan Hawa diciptakan dalam kesempurnaan. Adam dan Hawa bukan diciptakan dalam kelemahan. Kita harus kembali kepada visi original Allah. Dan Yesus mau membawa kita kembali kepada visi original itu. Makanya Yesus disebut sebagai Adam yang baru. Yesus disebut sebagai Adam yang baru. Ada Adam yang lama dan ada Adam yang baru. Kalau Adam yang lama itu jatuh dalam dosa. Adam yang baru menang atas dosa. Oleh karena itu, kita semua harus berjuang bersama Kristus, bersama Roh Kudus, supaya kita menang atas dosa. Dosa membuat hidup kita jadi kacau. Dosa membuat hidup kita jadi kacau. Makanya kalau mau buat dosa sekecil apapun, hati-hati. Karena dosa pasti merusak hidup kita. Sekecil apapun dosa itu pasti merusak hidup kita. Dosa merusak kodrat manusia. Dosa membuat kita jadi hidup dalam kedagingan. Sebenarnya dosa ini gimana sih? Apa sih yang membuat kita jadi jatuh dalam dosa? Kalau Tuhan Yesus bilang mau ikut Tuhan Yesus, Anda mau ikut Tuhan Yesus? Siapa mau ikut Tuhan Yesus? Harus lakukan apa kalau mau ikut Tuhan Yesus? Harus melakukan perintahnya, harus menyangkal diri dan memikul salib, mengikuti Yesus. Menyangkal diri, memikul salib, dan ikut Yesus. Apa artinya menyangkal diri? Apa artinya menyangkal diri? Bagaimana menyangkal diri itu? Hidup menurut kehendak Allah. Boleh cari uang nggak kalau menyangkal diri? Boleh. Yakin? Yakin. Katanya harus menyangkal diri. Kok boleh cari uang? Gimana tuh? Boleh menikmati hidup nggak? Boleh. Boleh minum anggur nggak? Boleh. Asal jangan sampai mabuk. Yakin? Nah, jadi gimana tuh? Apa artinya menyangkal diri? Menyangkal diri artinya memprioritaskan Allah. Yesus. Yang lain boleh dicari, yang lain adalah bagian dari hidup kita. Berbagai hal yang Tuhan kasih sebagai bagian dari dunia adalah bagian dari hidup kita yang kita perlu usahakan, tetapi gak boleh jadi prioritas. Prioritas kita adalah Tuhan Yesus. Yesus nomor satu, baru yang lainnya. Ini namanya menyangkal diri. Yesus nomor satu, baru yang lainnya. Jadi kalau kita menyangkal diri, bukan berarti kita nggak boleh cari uang. Kalau kita menyangkal diri, bukan berarti kita nggak boleh makan enak. Kasihan dong romo-romo kalau nggak boleh makan enak.
menyangkal diri bukan berarti nggak boleh cari nama baik. Kalau menyangkal diri bukan berarti nggak boleh punya kuasa. Nah, jadi beberapa bulan terakhir saya dengerin satu pembicara yang bagus sekali, namanya Arthur Brooks. Arthur Brooks. Selama pandemi dia jadi sangat terkenal. Pembicara ini dia penulis buku. Lalu saya cari bukunya. Dia tulis buku judulnya From Strength to Strength. Arthur Brooks tulis buku ini karena dia bilang buku ini didedikasikan buat orang-orang yang udah mau memasuki atau udah masuk usia 50-an ke atas. Ya, bentar lagi saya mau masuk umur 50. Jadi saya cari buku ini. Judulnya From Strength to Strength, ya, yang mau mempersiapkan masuk umur 50 supaya tetap bisa sukacita itu gimana. Karena Arthur bilang semakin ada umur, badan makin sakit-sakitan, otak makin lemah. Kayak Monsieur Mandagi kemarin cerita ya, mau cerita udah bingung, selanjutnya apa ya? Kadang-kadang begitu kan, kalau udah tambah umur, ya itulah manusia. Posisi juga yang tadinya pegang posisi penting, sekarang makin hilang posisinya. Apalagi kecantikan. Seringkali ini paling khawatir, gimana kalau tambah ada umur, kecantikannya memudar. Apalagi yang masih mudanya itu jadi kembang desa, gimana ya kalau udah ada umur, makin susah ya. Nah, Arthur Brooks tulis buku itu judulnya From Strength to Strength. Anda bisa cari bukunya. Dan waktu saya dengerin dia, luar biasanya, dia adalah seorang Katolik yang sangat rajin. Waduh, saya tambah senang lagi sama dia. Dia bilang setiap hari dia doa rosario. Setiap hari dia doa rosario. Dia adalah kepala bagian dari satu kampus di Harvard. Jadi dia pengajar luar biasa ya di Harvard. Nah, lalu dia dalam bukunya itu ambil banyak ide dari Santo Thomas Aquinas. Wah, luar biasa. Ini awam yang mengajar di Harvard, menjadi pembicara terkenal. Dia seringkali kalau bicara itu sama Oprah, sama Simon Sinek. Ini pembicara-pembicara tingkat dunia ya, yang dengerin udah jutaan orang ya. Luar biasa. Tapi dia ambil banyak idenya itu dari Thomas Aquinas, dari buku Summa Theologiae. Thomas Aquinas tentu santo besar. Anda pernah dengar namanya Santo Thomas Aquinas kan? Nah, Santo Thomas Aquinas adalah seorang Romo Dominikan. Jadi Santo Thomas itu belakangnya juga OP. OP singkatan dari apa? Orang penting. Ya. Jadi Santo Thomas Aquinas ini juga OP. OP dia. Ordo Powarta Dominikan. Dia hidup di abad ke-13. Jadi Santo Thomas Aquinas katakan apa? Santo Thomas Aquinas tanya, apakah kebahagiaan itu terletak pada uang yang banyak? ya. Thomas Aquinas jawab. Arthur Brooks selalu pakai ide-idenya Thomas Aquinas. Apakah kebahagiaan itu tergantung dari punya kuasa hebat? Apakah kebahagiaan itu tergantung dari bagaimana kita bisa menikmati berbagai hal dalam hidup? Ya. Makan enak, minum enak, seks, berbagai kenikmatan hidup. Apakah kebahagiaan itu kalau kita punya nama baik? Nah, semuanya dijawab. Jadi pada akhirnya, ya saya bisa jelaskan lain kali ya kalau punya waktu lebih banyak. Tapi yang mau dikatakan adalah berbagai hal yang Tuhan sudah berikan, uang, kuasa, kenikmatan hidup, nama baik, semua ini penting. Semua ini berkontribusi terhadap sukacita dalam hidup kita. Dia berkontribusi. Makanya perlu dijaga kan? Uang perlu diatur.
kadang-kadang kita juga perlu rekreasi, healing ya. Di Surabaya saya senang sekali, puji Tuhan. Jadi by the way, Romo-romo Kevikepan Surabaya ini bulan November akan ke Toraja. Kita udah siap-siap mau ke Toraja. Seneng ya kalau bisa lihat tempat bagus, bisa rekreasi bersama sebagai satu komunitas. Seneng kan? Healing. Ini bagian dari hidup. Kalau saya ini pertama kali datang ke Manado, saya kepengen cobain makanan. Pertama kali datang ke Ambon, jadi saya mau cobain apa namanya? Papeda. Nah, papeda itu tarsian ya, tarsian. Pertama kali mau cobain. Gimana sih? Ini adalah bagian dari hidup. Punya teman-teman, punya nama baik, ini juga penting. Tetapi bukan yang paling penting. Jadi yang paling penting adalah mencari Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus, hidup bersama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Yesus yang memberi kepada kita hidup kekal. Jadi yang lain semuanya ini selama kita masih ada di dunia, kita boleh nikmatin, kita boleh cari. Tapi selalu ingat, kalau berbagai pencarian ini menghambat cinta kita kepada Tuhan Yesus, kita harus berhenti. Jangan sampai ada konflik antara cari uang sama setia sama Tuhan Yesus. Romo, ini kan cari uang kan penting, tapi kalau cari uang harus korupsi, kalau cari uang harus entertain ke nightclub. Lalu ini kan namanya menghambat hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Romo, nama baik kan penting Romo. Tapi kalau aku ini cari nama baik, takut kalau melayani di gereja. Karena di gereja nanti ada orang kritik aku. Aku gak bisa terlalu baik. Nanti gimana kalau orang gak sabar sama aku? Jadi karena takut nama baiknya ini ada yang kritik, maka nggak mau melayani Tuhan Yesus. Menghambat gak jadinya? Menghambat. Gak boleh kalau menghambat. Jadi kita harus selalu memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Ya. Nah, saat berbagai hal ini, uang, kenikmatan, kuasa, nama baik, menghambat, ini yang kita cari, kita mulai jatuh dalam dosa. Perhatikan ya, nama baik itu kan kita selalu junjung tinggi kan, nama baik kan. Tetapi nama baik itu tergantung dari realitasnya bagaimana. Kalau yang kita kejar cuma nama baik, bisa-bisa seperti tadi Romo Elkus katakan, kita hidup dalam kepalsuan. Hidup dalam kepalsuan. Buat apa seperti ini? Kita udah jatuh dalam dosa. Jangan-jangan karena hanya mengejar nama baik, aku melakukan banyak hal baik. Nah, ini juga mesti hati-hati dalam gerakan karismatik Katolik ya. Karena aku bisa memuji Tuhan, aku bisa bawain firman. Kalau aku kasih renungan itu yang dengar, wah luar biasa. Kalau Romo yang bawain firman itu kebanyakan pada amin, 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 ngangguk-ngangguk sambil ketiduran, begitu ya. Tapi kalau aku yang bawain firman, wah semua dengerin, semua semangat, begitu. Jangan-jangan karena mencari nama baik, malah kita jatuh dalam kesombongan. Kesombongan ini hadir lewat berbagai hal baik. Justru karena bisa melakukan hal baik, kita bisa jadi sombong. Nah, artinya tadi kita udah lihat rencana Tuhan adalah rencana yang indah buat kita. Tapi manusia sayangnya jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa. Dosa membuat berbagai prioritas dalam hidup kita jadi kebalik-balik. Lihat ya, harusnya kan ordernya, susunannya adalah Yesus pertama, yang lain baru selanjutnya.
Tapi karena dosa, kita cari uang nomor satu. Yesus nomor sekian kita nggak tahu. Atau popularitas nomor satu. Yang penting banyak followernya. Ini bahaya loh. Yesus ya harus mewartakan sabda Tuhan. Mewartakan sabda Tuhan. Katakan kebenaran. Kadang-kadang untuk mengatakan kebenaran ini sakit hati ya. Bisa bikin orang sakit hati. Karena aku nggak mau jadi tidak populer, nggak usah dikatakan deh. Yang penting populernya. Di mana prioritas kita untuk ikut Tuhan Yesus? Di sini kita mulai hidup dalam dosa, jatuh dalam dosa, dan dari satu dosa dibawa kepada dosa yang lain, sehingga pikiran kita jadi gelap dan hati kita jadi lemah. Itu efek dosa. Ulang ya, Bapak Ibu. Harusnya kita ini kan manusia yang kuat. Harusnya hidup kita adalah hidup yang indah. Tetapi karena dosa, pikiran kita